الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آل الأبرار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah itu, kita kemudian harus menggunakannya sebaik mungkin untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita adalah berjuang, berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kemudian kita amalkan, kita dakwahkan, dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Selanjutnya izinkan khatib mengajak diri khatib sendiri dan kaum muslimin seluruhnya yang hadir di masjid ini untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah bekal terbaik kehidupan. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Kumpulkanlah perbekalanmu sebaik-baiknya, dan sungguh bekal terbaik itu adalah takwa. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Dalam sepekan terakhir, dunia dihebohkan oleh perilaku brutal dan biadab seorang manusia radikal ekstrim dari Swedia bernama Rasmus Paludan, seorang politisi yang dengan tujuan untuk mengupgrade, meningkatkan popularitasnya, dia membakar Al-Quran sebagai bahagian dari proyek pencitraan diri agar dia dan partainya semakin dikenal oleh masyarakat Swedia, kemudian bisa mendapatkan kursi lebih banyak agar bisa duduk di parlemen. Dunia mengutuk perbuatan yang sangat hina ini, dan tentu saja seluruh kaum muslimin dimanapun saja berada mengutuk dan melaknat perbuatan yang sangat keji ini. Orang-orang yang memiliki akal yang waras sesungguhnya tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang hina ini. Tetapi itulah yang terjadi di dunia barat atas nama prinsip human rights, kebebasan manusia. Maka mereka membiarkan warganya melakukan apapun, meskipun perbuatan itu terang-terangan bertolak belakang dengan kaidah akal yang sehat, apalagi dengan kaidah agama yang mestinya dimuliakan oleh siapapun manusia. Akan tetapi ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, kejadian pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan itu sejatinya tidak hanya untuk mengingatkan kita dan sekaligus menjadi barometer seberapa cinta kita pada Al-Quran yang membuat kita kemudian menjadi sangat marah dan mengutuk keras perbuatan itu, tetapi juga sekaligus mengingatkan kita tentang seberapa serius kita sebagai seorang muslim berinteraksi dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara."
Kami turunkan Al-Quran itu, di dalamnya ada syifa, ada obat, ada penyembuh. Wa rahmatul lil mu'minin, dan juga Al-Quran itu merupakan rahmat bagi orang-orang beriman. Wa la yazidu zalimina illa khasara, dan Quran itu akan mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi orang-orang zalim. Dalam ayat yang lain, ayat yang berkali-kali diulangkan oleh para ulama kita di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran hudan lin-nas, yang merupakan petunjuk untuk semua umat manusia, guidance for all human beings. Petunjuk bagi seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran itu di dalamnya juga sekaligus terdapat penjelasan-penjelasan yang sempurna dari petunjuk itu. Wal furqan, dan sekaligus juga mengajarkan kaidah membeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram, antara yang diridhai oleh Allah dengan yang dimurkai oleh Allah. Maka pertanyaannya, ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah, bila kita marah, bila kita benci, bila ada orang menghinakan Al-Quran, meskipun sesungguhnya perbuatan itu tidak akan pernah bisa menghinakan Al-Quran, karena justru yang hina adalah sang pelakunya itu sendiri. Tetapi bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memuliakan Al-Quran dengan perilaku dan interaksi kita yang maksimal dengan Al-Quran? Bila hari ini kita bertanya, ma'asyar muslimin hadirin rahmatullah, berapa banyak di antara orang-orang muslim yang menyediakan waktunya yang khusus untuk membaca Al-Quran? Andai saja ada survei, apalagi ada sensus untuk itu, jangan-jangan tidak sampai 10% dari orang yang ber-KTP Islam, mengaku beragama Islam, mengaku Muslim, menyediakan waktunya khusus untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Mulai dari membaca Al-Quran, mempelajari kandungan maknanya, mentadabburi isinya, lalu mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, lalu memperjuangkannya. Bahkan di level yang paling dasar sekalipun, membaca Al-Quran, ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah, ada terlalu banyak di antara orang-orang muslim dewasa, bukan anak-anak, ternyata bahkan belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Tetapi sayang seribu sayang, mereka merasa tidak memiliki waktu untuk memperbaiki kualitas hubungannya dengan Quran. Padahal kurang apa Rasul ketika mengingatkan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, kata Rasul, karena sungguh Al-Quran itu nanti akan datang memberi syafaat untuk kamu. Dalam hadis yang lain lagi Rasul katakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan dapatkan dengan satu huruf itu kebaikan, dan setiap kebaikan itu bisa dibalas oleh Allah dengan 10 kali kebaikan. Dan kalau kita kaitkan dengan kaidah yang lain, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah maha mampu melipat gandakan balasan atas kebaikan dan amal yang dilakukan oleh hambanya. Wala aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul. Bahkan beliau perlu menegaskan untuk memotivasi kita. Tidak saya katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasul. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Membaca alif lam mim saja 3 huruf kali 10 kebaikan, 30 kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah maha mampu melipat gandakan kebaikan itu. Tetapi berapa banyak di antara kita yang termotivasi dengan peringatan Rasulullah SAW itu, sehingga meskipun kita mengaku bahwa Al-Quran adalah kitabullah, meskipun kita mengaku dan memang harus meyakini bahwa Al-Quran adalah rujukan tertinggi dalam kehidupan setiap Muslim, the highest reference of all Muslims, referensi tertinggi kehidupan setiap Muslim. Tidak ada satupun referensi ataupun regulasi yang di atas Al-Quran. Al-Quran adalah rujukan tertinggi kehidupan.
Tetapi kalau kita ditanya seberapa serius hubungan kita dengan Quran, tampaknya sebagian besar di antara kita berada di level yang minimalis, berada di level yang memprihatinkan, menyedihkan, bahkan boleh jadi bisa dikatakan memalukan. Kita bisa punya waktu bahkan lebih banyak untuk sekedar ngobrol, ngalor ngidul, update status di media sosial, bergunjing, mempergunjingkan orang, sekedar main dengan anak, bahkan main lato-lato daripada membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya sudah menghendaki bahwa agar kita betul-betul mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Al-Quran itu bukannya sekedar untuk dibaca. Allah bahkan sangat keras mengingatkan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka orang-orang yang mengaku beriman itu tidak mentadabburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran, menghayati makna Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau di dalam hati mereka ada kunci, hati mereka terkunci, pikiran mereka terkunci untuk menyediakan waktu untuk memikirkan Al-Quran, merenungi Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran. Maka bila hari ini di negeri ini, negeri yang disebut orang sebagai the most populous Muslim country in the world, negara Muslim terbesar di dunia, tetapi yang terjadi adalah apa yang kita lihat hari ini, maka sebenarnya salah satu akar masalahnya adalah pada rendahnya interaksi kita dengan Al-Quran, minimnya kualitas hubungan kita dengan Al-Quran, dan tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali ke jalan yang benar, untuk memperbaiki posisi kita terhadap Al-Quran. Fadilatul Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah menulis sebuah kitab yang sangat lengkap berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dengan Al-Quran. Kitab itu berjudul Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Bagaimana seharusnya seorang muslim berinteraksi dengan Al-Quran. Maka pertama sekali kita tentu harus memperbaiki cara kita membaca Al-Quran. Bila ada di antara kita orang-orang yang sampai usianya 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun, tapi belum kunjung bisa membaca Al-Quran, tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali mempelajari Al-Quran, mendatangi guru-guru Al-Quran, meminta agar ditunjuki dan dibimbing oleh mereka, sehingga ketika kita menghadap Allah, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sedang berjuang memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Al-Quran. Setelah itu, setelah berusaha membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan tidak seorang pun di antara kita merasa cukup dengan kualitas kemampuannya baca Al-Quran hari ini, karena yang Allah perintahkan dalam hal membaca Al-Quran adalah warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil, dengan benar, dengan tahsin, membaca dengan makhraj yang benar, dengan ahkamul huruf yang benar, memenuhi sifatul huruf yang tepat, dan seterusnya. Lalu kita lanjutkan kemudian dengan berusaha mengetahui semaksimal mungkin kandungan dan makna Al-Quran. Bila kita bertanya hari ini berapa persen dari Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat itu, berapa persen yang sudah kita pahami isinya? Jangan-jangan belum sampai 5%. 5% dari Al-Quran berarti setara dengan 1/20 alias sekitar 1,5 juz Al-Quran. Adakah di antara kita yang cukup confident mengatakan kita paham sepenuhnya juz 30 dari An-Naba sampai An-Nas, Amma Yatasaalun sampai akhir surah An-Nas? Jangankan juz 30 dari An-Naba sampai An-Nas 37 surat, jangan-jangan dari Ad-Duha sampai An-Nas sekalipun yang mungkin setiap hari kita ulang-ulang terus membacanya, sebagian besar di antara kita bahkan belum tahu kandungan maknanya. Lalu bagaimana mungkin kita akan terapkan Al-Quran dalam kehidupan ketika ayat-ayat yang bahkan berkali-kali kita baca sekalipun kita tidak pernah mengetahui makna dan isi? Setelah itu kemudian kita mengajarkan Al-Quran. Rasul mengingatkan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya. Berapa banyak di antara kita hari ini yang bersemangat mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya?
di tengah-tengah fakta bahwa penghargaan dan apresiasi kita terhadap para pengajar Al-Quran pun juga sangat miris dan menyedihkan. Ketika Rasul mengatakan bahwa profesi terbaik itu adalah mengajarkan Quran, tapi lihatlah gaji para guru mengaji dibandingkan dengan gaji guru bahasa Inggris, guru kimia, fisika dan lain sebagainya. Sangat memprihatinkan. Sayang seribu sayang. Bahkan para orang tua yang menyerahkan anaknya untuk mengaji kepada para yang mulia guru-guru mengaji itu pun menunggak sekian bulan tidak membayar uang ngaji. Padahal bukankah itu profesi yang salah satu profesi yang paling dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal Allahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Paling tidak mulai hari ini, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, mari kita paksakan diri menyediakan waktu setiap hari untuk berinteraksi dengan Quran. Mulai dari membaca minimal 1 lembar, 2 lembar Al-Quran. Kemudian mencoba membaca terjemahannya, membaca tafsirnya, bertanya kepada para ulama tentang kandungannya, menghadiri majlis-majlis ilmu yang di dalamnya disampaikan Al-Quran dan hadis. Kemudian sekuat kemampuan kita berusaha menerapkan seluruh isi kandungan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Lalu kemudian berusaha pula di semua posisi dan jabatan yang kita duduki menerapkan dan menegakkan nilai-nilai Al-Quran itu. Maka mudah-mudahan bila kita semua berkomitmen untuk memastikan bahwa Al-Quran tegak dalam seluruh sisi kehidupan kita, maka insya Allah ini merupakan wasilah kita untuk berharap agar Allah senantiasa limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita, kepada bangsa ini, kepada umat ini, sehingga Islam betul-betul hadir sebagai rahmat bagi seluruh anak. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة